Yang terhormat Ibu Pengajar Praktik Ibu Sri Sukarti SPD, yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 5 Mesuji Timur, Bapak Amiril SPD, dan yang saya hormati seluruh Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 5 Mesuji Timur. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmatnya kita semua bisa menghadiri pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung di SD Negeri 5 Mesuji Timur dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu halangan apapun. Amin. Sholawat beserta salam semoga kita curahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari yaumul kiamah nanti. Amin Allahumma amin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Ibu Pengajar Praktik Ibu Sri Sukarti, dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 5 Mesuji Timur dan seluruh Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 5 Mesuji Timur yang berkenan hadir dalam acara diskusi pada pagi hari ini. Bapak Ibu, sebelum acara hari pagi ini dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa agar kegiatan diskusi pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya sambutan Bapak Kepala SD Negeri 5 Mesuji Timur kepada Bapak Amiril SPD kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, tabiuy, yang kami hormati Ibu Sukarti, Sri Sukarti maksudnya, selaku pendampingan guru penggerak di SD 5 Mesuji Timur, Bapak Ibu Dewan Guru yang saya hormati, senantiasa marilah kita memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempatan pada siang ini kita dapat melaksanakan kegiatan pendampingan individu guru penggerak. Oleh karenanya kami berterima kasih atas waktunya pada Ibu Sri Sukarti telah meluangkan waktu bersusah payah membimbing salah satu guru yang ada di SDN 5 Mesuji Timur. Mudah-mudahan semua itu akan diberikan kemudahan, terutama kepada Ibu Lili selaku individu guru penggerak yang nantinya bisa akan mentransfer beberapa hal dan sekaligus menjadikan pengalaman untuk kita semua guru-guru yang lain mengacu ke pendidikan kita lebih maju lagi, karena kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka. Oleh karenanya harapan saya selaku pimpinan, bergeraklah kita untuk maju, bukan bergerak untuk maraton di tempat, tapi upaya kita selalu bergerak optimis untuk maju. Itu satu motivasi saya, agar Bapak Ibu sekalian jangan merasa oh saya udah tua, oh saya udah uzur dan sebagainya, tapi tidak. Boleh usia tua, tapi tetap kita semangatnya semangat muda. Itu harapannya. Kemudian daripada itu, Bapak Ibu sekalian, dalam diskusi ini tolong hidupkan, gerakkan pola pikir kita, pikiran kita, apa yang kita tidak mengerti, apa yang kita tidak tahu. Oleh karenanya coba kita diskusikan
mumpung di sini ada Bu Sri Sukartinya ya, di sini kan ada potensial Bu Zila, Bu Lina, Bu Ning kan masih eksis benar buat Pak Riki dan Pak Supardi dan lain sebagainya dan yang lain. Tentunya kita harus banyak hal yang harus kita gali dari pertemuan ini. Oleh karenanya manfaatkanlah waktu seperti ini, momen-momen seperti ini. Jangan hanya kita turut diam, jangan turut hanya hadir, duduk dan sebagainya. Oleh karenanya saya yakin Bapak Ibu sekalian ada yang perlu ditanyakan mungkin di kelas, bertanya-tanya tapi belum bisa menemukan jawaban. Kali inilah, waktu inilah kesempatan kita untuk bisa berkomunikasi, berkolaborasi, dan sekaligus diskusi. Diskusi itu akan menghasilkan kesimpulannya, evaluasinya akan kita simpulkan bersama. Oh demikian, oh demikian. Nah itulah Bapak Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya harap tetap optimis, tetap kita bisa, yakin bisa. Karena kita kalau hanya berpangku tangan, diam dan sebagainya, kita nggak akan maju sekolah kita ini. Ya, kita dianggap oleh dunia luar sana, kita dianggap sekolah besar dan memang besar. Karena apa? Siswanya juga banyak dari yang telah kita sehari-hari sebelumnya, waktu-waktu setahun sebelumnya. Karena kita menambah, semakin meningkat, semakin bertambah. Itu saja mungkin yang dapat kami sampaikan, karena waktu kita tidak banyak lagi waktunya. Dibuka Bu? Ya. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Ibu pengajar praktik yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Sukarti. Kepada Ibu Sri Sukarti kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, tabi oi. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 5 Mesuji Timur, yang saya hormati CGP Angkatan 11 Ibu Lili Kurniawan, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SD Negeri 5 Mesuji Timur. Pertama dan yang utama, senantiasa kita memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya pagi hari ini kita diberikan nikmat yang luar biasa, sehingga agenda kita untuk berdiskusi, merefleksi, atau mungkin bisa dikatakan revisi dari visi yang sudah kita miliki sebelumnya, hari ini bisa berkumpul bersama-sama dalam kondisi sehat walafiat. Tentu saja mudah-mudahan Allah meridhoi kegiatan hari ini. Sholawat teriring salam tidak lupa kita sanjung agungkan ke junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita akan menyampaikan atau mengkomunikasikan visi sekolah yang sebelumnya barangkali sudah ada, tetapi kita tidak tahu asal mulanya. Biasanya rata-rata yang sudah saya dampingi sekolah-sekolah sebelumnya dari 3 kecamatan yang saya dampingi, hampir semua kepala sekolah menyatakan bahwa memang iya, saya ngambil visi ini dari sekolah, tidak tahu saya dari mana, yang penting cocok rasanya dengan kondisi sekolah kita. Maka hari ini kita akan mencoba didampingi oleh guru calon guru penggerak yang sudah bisa merumuskan visi diri sebagai pendidik dan sudah mempunyai prakarsa perubahan atau inisiatif untuk melaksanakan, mewujudkan visi diri sebagai pendidik. Kita
ambil, kita arahkan untuk mencoba menggali atau merefleksi atau merevisi visi sekolah kita yang sudah ada. Jika sudah ada atau masih relevan dengan hasil diskusi kita nanti, maka Bapak Ibu merumuskan kalimat inisiatif atau prakarsa perubahan. Dalam hal ini kita proses belajar CGP untuk memfasilitasi diskusi kita hari ini sudah dibekali bagaimana cara menerapkan ide atau inisiatif prakarsa perubahan sekolah melalui kanvas atap dan kanvas bagja. Nanti Bapak Ibu juga akan diajak untuk mengisi kalimat rumpang yang isinya cita-cita atau mimpi Bapak Ibu untuk seperti apa murid saya nanti di masa yang datang. Maka cita-cita atau mimpi yang kita impikan tentang murid-murid seperti apa bisa didukung jika ada potensi, baik itu murid sendiri, kita sebagai guru, dan faktor lain atau aktor-aktor yang ada di dalam sekolah, misalnya wali murid ikut terlibat di dalamnya mewujudkan visi yang sudah kita rumuskan. Jadi nanti seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, mari kita bersama-sama untuk aktif berdiskusi, semuanya menyampaikan ide-idenya untuk bisa menghasilkan kalimat visi. Jadi nanti kalimat visi nanti tidak laju merubah atau merevisi visi yang sudah ada, Pak. Kalau toh masih relevan, bisa ditambahkan atau bisa mungkin di redaksionalnya mungkin dihalus, disesuaikan dengan cita-cita pendidikan kita, yaitu pelajar Pancasila. Ya, jadi ada dimensi pelajar, profil pelajar Pancasila. Di situ nanti kita yang diarahkan ke sana. Selanjutnya nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh Ibu Lilik Kurniawan memimpin diskusi. Itu saja mungkin pengantar dari saya. Jika ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, memasuki acara inti, yaitu pendampingan individu kedua calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung di pagi hari ini, yaitu diskusi visi dan prakarsa perubahan sekolah. Jadi pada diskusi kali ini, adapun tujuannya adalah merumuskan visi sekolah kita, mimpi sekolah kita, harapan sekolah kita, cita-cita sekolah kita. Berbicara tentang visi, tentunya Bapak Ibu guru sudah sering mendengar atau tidak asing lagi. Visi bisa dikatakan sebagai representasi visual kita akan masa depan. Visi bisa dikatakan adalah cita-cita siswa kita akan di masa depan, seperti yang dikatakan tadi, mau dibawa kemana, mau dicita-citakan seperti apa, mau diharapkan seperti apa siswa-siswa kita di masa depan. Maka hari ini kita berbicara tentang visi sekolah, berarti kita berbicara tentang mimpi dan cita-cita, harapan kita terhadap murid kita di masa depan. Mau dibawa kemana murid kita ini, mau dicetak seperti apa murid kita ini, tergantung pada diri kita. Maka pada hari ini kita berdiskusi tentang visi, karena Bapak Ibu, masa depan bangsa 5 tahun
sampai 10 tahun ke depannya, 20 tahun ke depannya, itu terletak pada masa depan anak didik kita. Bapak Ibu, tentunya Bapak Ibu mempunyai banyak sekali mimpi, cita-cita, harapan terhadap murid kita. Bapak Ibu bisa bertanya di dalam hati, gambaran murid di masa depan seperti apa yang Bapak Ibu inginkan? Murid yang bagaimana yang ingin Bapak Ibu bentuk? Bapak Ibu bisa bertanya di dalam hati, dan saya pun memiliki banyak sekali mimpi. Saya memimpikan siswa-siswa saya yang berteknologi, mandiri, kreatif, merdeka, berbudaya, religius, kritis, dan berkolaboratif. Tentunya mimpi-mimpi saya itu bisa sama dengan mimpi Bapak Ibu, tetapi bisa juga berbeda. Harapan kita tentunya visi kita bisa menuntun anak didik kita untuk mewujudkan dirinya, menampilkan dirinya sebagai pelajar profil Pancasila. Ciri-ciri profil pelajar Pancasila yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi, setelah kita memimpikan seperti apa anak didik kita dan mimpi kita, kita bisa menuntun anak didik kita untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Barulah kita menuliskan mimpi-mimpi kita tersebut ke dalam sebuah kalimat visi. Dalam penulisan kalimat visi, Bapak Ibu, perlu diperhatikan, yaitu kalimat visi harus memiliki makna. Kalimat visi harus menyemangati, dan kalimat visi harus menggerakkan hati. Jadi, ada ketentuan dalam penulisan kalimat visi, yaitu memiliki makna, menyemangati, dan menggerakkan hati bagi pembacanya. Nah, karena itu kita sudah memimpikan dan akan berdiskusi pada hari ini. Kita akan merumuskan visi sekolah yang dimulai dari mimpi masing-masing Bapak Ibu yang ada di sekolah ini, dan akan kita satukan, kita selaraskan menjadi visi, yaitu visi sekolah. Dan untuk memudahkan kita untuk merumuskan visi sekolah kita, saya akan membagikan kalimat rumpang yang harus Bapak Ibu lengkapi. Jadi saya bagi dulu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melengkapi kalimat-kalimat rumpang. Nah, di situ Bapak Ibu bisa mengisi murid-murid yang Bapak Ibu impikan itu yang seperti apa. Bisa merujuk ke profil pelajar Pancasila. Contohnya, saya memimpikan murid-murid yang kreatif, mandiri, terus berkolaboratif. Nah, seperti itu. Baik Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari kalimat rumpang 1 sampai 6 tadi sudah Bapak Ibu jawab dan sudah Bapak Ibu lengkapi. Di sini saya minta kepada Bapak Kepala Sekolah untuk membacakan kalimat-kalimat rumpang yang sudah Bapak isi dan Bapak lengkapi. Nanti dilanjutkan oleh Bapak Supardi dan seterusnya sampai ke Ibu Sumarni. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dalam hal ini kita sama-sama belajar, artinya sama-sama merumuskan bagaimana kedepannya sekolah kita.
Poin pertama, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik. Dalam hal ini Bapak memimpikan agar siswa memiliki budi pekerti yang luhur, beriman, takwa, cerdas, dan terampil. Itu. Kemudian poin yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah suatu potensi yang akan mewujudkan sekolah ini menjadi suri teladan dan sekaligus menjadikan siswa kita lebih baik ke depannya. Kemudian potensi yang ketiga, di sekolah kita membudayakan siswa yang beriman dan bertakwa. Ini mengutamakan itu, ya. Jadi artinya kalau anak-anak kita masih nggak beriman, nggak bertakwa, gelut terus kan kita ngalami. Siap istirahat, laporan gelut terus. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa ya peningkatan minat baca di siswa kita berkurang sangat. Nah, oleh karenanya murid di sekolah kita harus sadar, siswa kita motivasi untuk banyak-banyak minat baca. Karena saya perhatikan di perpustakaan itu betul-betul seringkali sedikit siswa yang saya perhatikan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk menciptakan karakter siswa kita lebih baik dan untuk bertakwa. Jadi kita sebagai warga di sekolah yakin kita bisa menciptakan karakter siswa kita lebih baik. Yang terakhir adalah kita warga di sekolah ini paham bahwa ingin mencapai agar siswa berkarakter, siswa yang memiliki potensi yang mereka inginkan. Artinya kita warga sekolah ini ingin betul-betul mencapai siswa kita berkarakter, artinya berkualitas di situ di dalamnya, yang memiliki potensi yang lebih baik lagi. Itu saja, terima kasih. Selanjutnya Pak Supardi. Ya. Baiklah, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Di sini jawaban saya atau biasa simpel aja, gak muluk-muluk. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid kita yang beriman, bertakwa, dan berakhlakul karimah, berkreatif, semangat dalam belajar. Yang pertama. Yang kedua, kita percaya bahwa murid itu adalah suatu amanah yang harus kita emban, yang harus kita jaga dan kita upayakan berkarakter dan berkreatif. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan lingkungan yang kondusif dan inovatif. Simpel jawabannya, atau yang biasanya simpel, inovatif, kondusif, apapun bentuknya di situ. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul. Karena lihat latar belakang banyak anak nakal, maka di sini impian saya mengutamakan akhlak. Karena akhlak adalah bagian utama dalam kehidupan sehari-hari. Manusia tanpa berakhlak tidak akan menjadi manusia yang seutuhnya. Selanjutnya warga di sekolah ini yakin untuk selalu melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kita atau tugas sebagai warga sekolah. Terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa di sekolah ini kita akan selalu mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Baik kita menyampaikan ilmu ataupun kita selalu menimba ilmu di sekolah ini. Sekian dan terima kasih. Monggo Pak Riki Asmar.
Serius. Begitu dikupas otak ini memang betul-betul seperti apa? Ayo tuangkan, ayo. Baiklah, pemikiran saya mengenai kalimat rumpang ini yang pertama adalah kita memimpikan murid-murid yang religius, kreatif, dan bernalar kritis. Religius, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian yang kedua, kalimat rumpang yang kedua adalah kita percaya bahwa murid adalah pelaku sejarah di masa depan. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan penanaman karakter dan pengasahan skill atau keahlian. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa ada konsekuensi atas apa yang diperbuatnya. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk berikhtiar dan berdoa sebelum bertawakal kepada Allah untuk setiap hasil dari kegiatan proses belajar mengajar di sekolah kita. Kemudian yang terakhir, kita warga sekolah ini paham bahwa keberhasilan suatu pendidikan bersumber dari satu, guru yang kompeten, dua, SDM siswa yang memang mumpuni, tiga, sarana prasarana sekolah yang menunjang, empat, dukungan dari warga sekolah, lima, regulasi yang berpihak. Itu saja. Silakan Pak Wasono. Untuk kalimat rimpang yaitu yang pertama, yaitu kita memimpikan murid-murid yang berkreatif dan bernalar kritis. Itu aja. Gak simpel aja. Untuk yang kedua, yaitu kita percaya bahwa murid mampu melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profil Pancasila. Itu yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan bahwa murid harus berkarakter dan berprestasi yang tangguh. Untuk yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa keperluan yang diberikan atau yang diperlukan oleh anak itu sangat untuk mencapai keberhasilannya adalah dari warga sekolah. Yang kelima, yang keempat ya. Kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk memotivasi kegiatan yang dilaksanakan di sekolah agar warga sekolah bisa untuk mencapai kedamaian. Yang keenam, kita dan warga di sekolah paham bahwa karakter yang ada di sekolah itu berbeda-beda untuk melaksanakan sesuatu yang dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk yang pertama,
kita memimpikan murid yang murid kita adalah sumber dan aset suatu kemajuan negara, maka murid itu harus cerdas dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset untuk menuju kesuksesan suatu pendidikan masa depan negara, maka kita perlu mewujudkan cita-citanya bagi murid tersebut. Yang ketiga, di sekolah mengutamakan tempat dan sarana pendidikan bagi murid, sehingga kita perlu untuk perlengkapan terutama sarana dan prasarana untuk pendidikan, terutama tempat praktek dan lain sebagainya. Murid itu sadar betul bahwa sadar betul perlunya untuk keterampilan dan kesehatan, maka diperlukanlah untuk tempat cuci tangan dan ibadah, sehingga murid dapat dengan tentram untuk melakukan suatu pendidikan. Kemudian yang kelima, kita warga sekolah kita yakin dengan kurikulum Kumar menjadi tolak ukur suatu kemajuan murid, dan dengan Kumar ini menjadi pendidikan semakin maju dan menjadikan murid menjadi cerdas. Kemudian yang terakhir, paham akan kelangsungan dan impian untuk kelangsungan suatu pendidikan yang menjadikan murid menjadi hebat dan handal, berpotensi. Maka semangat dan kemajuan pendidikan harus betul-betul diperhatikan, terutama bakat dan karakter murid tersebut. Sekian. Baik, di sini saya akan menjelaskan isi dari kalimat rumpang saya. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan mandiri. Poin kedua, kita percaya bahwa murid adalah seorang individu yang memiliki potensi diri yang positif, yang berguna bagi dirinya sendiri maupun orang lain di sekitarnya. Kemudian poin ketiga adalah di sekolah kita mengutamakan rasa saling menghargai satu sama lain. Poin keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa setiap dari mereka dan juga teman-teman mereka mempunyai kelebihan dan juga potensi yang berharga, dan hanya akan berkembang secara maksimal melalui kesadaran belajar yang baik pula. Kemudian yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk dapat mewujudkan dan mendorong peserta didik menemukan potensi dirinya melalui pembiasaan positif dan juga pembelajaran yang berpihak pada peserta didik. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kerjasama yang baik antar individu sangat diperlukan untuk mewujudkan peserta didik yang sukses dalam belajar. Demikian, terima kasih. Baik, untuk kalimat terumpang yang saya isi, yang poin yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang religius dan mandiri. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah aset yang akan membawa perubahan di masa depan, tentunya perubahan yang lebih baik. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan anak yang berakhlak baik dan peduli terhadap lingkungan. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya belajar dan menghargai sesama. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk bisa merubah dan mendorong peserta didik untuk lebih baik ke depannya. Yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa kita perlu bekerja sama memberikan contoh yang lebih baik lagi. Baik,
terima kasih. Untuk mimpi saya, untuk murid-murid yang pertama, seperti yang sudah dipaparkan, sebenarnya banyak sudah dipaparkan, berakhlak mulia, mandiri, dan mampu bersosialisasi dimanapun nanti murid tersebut berada. Kemudian yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah anak yang mempunyai kelebihan masing-masing dan akan sukses di masa depan berdasarkan kelebihan yang sudah dipunyai anak tersebut. Kemudian yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan dalam membentuk anak yang berakhlak mulia dan berkarakter positif. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pembiasaan positif atau pembiasaan yang baik akan berpengaruh positif di masa depan mereka nanti. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa kita bisa membersamai dan menciptakan siswa yang berakhlak mulia dan berkarakter positif. Selanjutnya yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa dalam menciptakan siswa yang baik tersebut kita perlu bekerja sama dengan orang tua atau wali, dan kita juga perlu menciptakan lingkungan yang baik juga. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Di sini kalimat rumpang dari saya. Yang pertama, kita menginginkan murid-murid yang berakhlak mulia, kreatif, dan mandiri. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah tumpuan masa depan kehidupan bangsa. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan karakter yang baik sesuai aturan sekolah yang mengutamakan akhlak dan kepribadian yang baik. Yang keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa peraturan di sekolah sangat mengutamakan dalam pembelajaran yang positif untuk kemajuan belajar yang kreatif dan bermakna. Yang kelima, kita warga di sekolah ini yakin bahwa mencerdaskan anak bangsa yang berakhlak mulia sesuai pada zamannya. Yang keenam, kita warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan tanpa akhlak yang baik tidak akan sejalan dan harus ada kerjasama yang baik antara guru dan orang tua. Terima kasih. Baik, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalimat umpan dari saya, satu, kita memimpin murid-murid yang didorong potensi mereka tanpa batas, kreatif dan mandiri. Kedua, kita percaya bahwa murid ada masa depan dan bangsa. Ketiga, di sekolah kita mengutamakan akhlak dan kebersihan. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjaga kebersihan lingkungan dan tanggung jawab kita masing-masing menjaga sopan santun dan aturan di sekolah. Kelima, kita warga di sekolah ini yakin untuk saling menghormati guru dan siswa, mendapatkan ilmu, saling menghormati guru siswa, dapat ilmu untuk bekal di masa depan. Yang terakhir, kita juga warga di sekolah ini paham kesuksesan program akan terlaksana adalah hasil untuk integrasi untuk antara warga, sekolah, dan tindakan yang sempurna di masa depan. Cukup dari saya. Akhiri wabillahi taufiq wal salam. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat rumpang dari saya yaitu yang pertama, kita memimpin murid-murid yaitu yang kita harapkan yaitu baik, jadi anak yang cerdas, anak kreatif, terampil, mandiri, beriman dan bertakwa terus bermuamalah. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah sebagai
pendidikan yang baik, anak yang mudah dipercaya, jujur, amanah, berkualitas, tidak hanya kualitasnya aja, bisa menjadi contoh teladan yang baik. Di sekolah kita mengutamakan satu, keamanan, kerjasama yang baik, saling membantu, dan saling mengasih informasi yang penting hingga kita bisa maju sekolah kita dan bermusyawarah antara kepala sekolah dan semua dewan guru. Murid yang di sekolah kita sadar betul bahwa pentingnya pendidikan, pentingnya ilmu, baik ilmu pengetahuan agama maupun ilmu keduniaan. Kita warga di sekolah ini yakin untuk yaitu memajukan pendidikan yang baik dan bisa memajukan anak murid kita bisa menjadi anak teladan yang baik, terutama akhlak budi pekertinya dan sehingga menjadi karakternya yang baik. Kemudian terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa mendidik generasi bangsa itu adalah sangat penting. Jadi pendidikan anak generasi yang akan datang, kita berharap bahwa terwujudlah apa yang kita wujudkan, visi di sekolah kita akan bisa terwujud. Sekian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya saya Pak Bu ya, kalimat rumpang yang saya isikan di sini. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang beriman dan bertakwa, berkarakter, sehat dan kreatif sehingga berprestasi nantinya. Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah, tadi saya ngikutin kata-kata dari ini Bu Lili nyontek sedikit. Saya percaya murid mampu dirubah katanya tadi ya, atau diwujudkan ke arah yang lebih baik sesuai misi visi kita. Di sekolah kita mengutamakan, di sekolah saya membiasakan dengan budaya-budaya positif seperti berdoa sebelum belajar, membuang sampah pada tempatnya, dan lain-lain lah. Banyak contoh. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa mereka belajar untuk mendapatkan ilmu dan untuk diterapkan di kehidupannya kelak. Kita warga di sekolah ini yakin untuk terus berusaha untuk selalu mengingatkan agar murid kita bisa berbudaya positif tadi. Yang terakhir, kita dan warga sekolah ini paham bahwa murid dapat diwujudkan sesuai visi tersebut. Sekian dan terima kasih. Kalimat rumpang yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, bernalar kritis, menguasai teknologi. Kita percaya bahwa murid adalah masa depan bangsa yang bisa kita arahkan sesuai dengan aturan yang ada. Di sekolah kita mengutamakan akhlak, kebersihan, dan pengetahuan. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa menjaga sopan santun dan tutur kata. Kita warga di sekolah ini yakin untuk saling menghormati guru dan siswa, dan bahwa murid mendapatkan ilmu untuk bekal di masa depan. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa program akan terlaksana merupakan integrasi dari warga sekolah dan wali murid. Bapak Ibu tadi sudah memimpikan murid seperti apa yang menjadi mimpi Bapak Ibu. Dari mimpi-mimpi Bapak Ibu tadi, kita akan satukan menjadi satu cita-cita,
yaitu cita-cita sekolah yang akan kita tuangkan dalam visi sekolah kita, yaitu terwujudnya sekolah yang berprestasi, berkarakter, beriman, bertakwa, bersih, dan sehat. Ini adalah visi sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, dari visi sekolah kita ini tadi, Bapak Ibu sudah memimpikan. Di sini saya akan mencoba menyelaraskan atau menyatukan dari mimpi-mimpi Bapak Ibu semuanya. Apakah mimpi-mimpi Bapak Ibu itu sudah selaras dengan visi sekolah kita? Kita kira-kira sudah selaras apa belum Bapak Ibu dengan mimpi sekolah kita? Jadi mewujudkan warga sekolah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, mandiri, serta berwawasan teknologi. Apakah Bapak Ibu setuju untuk merevisi visi sekolah kita yang tadinya terwujudnya sekolah yang berprestasi, berkarakter, beriman, bertakwa, bersih, dan sehat, menjadi mewujudkan warga sekolah yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, berprestasi, kreatif, mandiri, serta berwawasan teknologi. Kira-kira setuju atau tidak Bapak Kepala Sekolah yang terutama? Kalau kalimatnya sudah sepadat semua, sudah singkat ya. Ya. Saya rasa itu aja Bapak Ibu. Nggak usah muluk-muluk. Sudah? Berarti setuju Bapak Ibu, ke? Kalau setuju kita ketuk palu. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Alhamdulillah, berarti kita sudah memutuskan visi sekolah kita yang terbaru ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita sudah menuliskan visi kita, cita-cita kita, harapan kita. Sudah kita tuangkan pada kalimat visi sekolah. Apakah cukup berhenti begitu saja Bapak Ibu? Apakah visi hanya tertulis di banner besar dan ditempel di tempat sekolah? Apakah cukup berhenti seperti itu Bapak Ibu? Tidak apa iya? Tidak, betul sekali. Visi itu tidak hanya untuk dibaca, tidak hanya untuk ditempel di tembok, dan tidak hanya dicetak di banner besar. Jadi setelah kita menuliskan mimpi atau visi sekolah kita, selanjutnya kita berpikir bagaimana kita berproses untuk mewujudkan visi tersebut. Jadi kalau kita ingin mencapai tujuan tertentu, kita harus berproses. Kita tidak boleh diam di tempat. Kita harus berjalan lebih jauh lagi. Proses tersebut Bapak Ibu bisa tuangkan dalam sebuah kalimat prakarsa perubahan. Nah, Bapak Ibu, saya menuliskan sebuah kalimat prakarsa perubahan. Di situ kita sudah mewujudkan visi sekolah kita Bapak Ibu. Untuk memulai proses mewujudkannya, kita menulis sebuah prakarsa perubahan. Jadi saya mengambil satu komponen, yaitu dari visi kita, yaitu kreatif. Itu saya wujudkan dalam kalimat prakarsa perubahan, meningkatkan kreativitas dan mandiri belajar murid. Nah, di
melakukan dengan pendekatan inquiry apresiasi, yaitu suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif yang menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun di masa depan. Jadi inquiry apresiatif ini adalah kolaborasi ataupun kekuatan-kekuatan yang ada di dalam sekolah kita, aset yang ada di dalam sekolah kita. Di dalam inquiry apresiatif ini terdapat langkah-langkah yang harus kita lakukan. Ada 5 langkah yang harus kita lakukan yang dinamakan Bagja. Bagja itu sendiri adalah buat pertanyaan, A-nya ambil pelajaran, G-nya gali mimpi, J-nya jabarkan rencana, A atur eksekusi. Nah, untuk B-nya membuat pertanyaan untuk menentukan arah penyelidikan. Dilanjutkan A, kenali kekuatan atau hal yang terbaik yang telah ada. Jadi untuk A-nya itu adalah aset yang ada di dalam sekolah kita. Jadi Bapak Ibu semua yang ada di sini adalah aset sekolah kita, yang dimana Bapak Ibu ada yang sudah menguasai teknologi, baik itu istilahnya dari komputer ataupun aplikasi-aplikasi lainnya. Dan G, menyusun narasi kolektif bila mana prakarsa perubahan itu akan diwujudkan. J, jabarkan langkah-langkah yang diperlukan untuk proses. A, atur eksekusi, memulai melakukan penyelarasan dan mengambil pelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu bisa kita simpulkan, untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, kita perlu merumuskan mimpi kita dalam sebuah kalimat visi. Baru kita menulis sebuah proses untuk melakukan perubahan dalam sebuah kalimat prakarsa perubahan, dan untuk mewujudkannya kita bisa menggunakan pendekatan inquiry apresiasi atau IA, di mana di dalamnya pendekatan inquiry apresiatif ini terdapat 5 tahapan, yaitu tahapan Bagja. Jadi di situ Bu, itu ada contoh buat pertanyaan utama. Jadi di situ ada pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan kreativitas dan kemandirian belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Nah, tindakan kita atau penyelidikan kita ada 3 tahapan itu. Yang pertama, mengajak kepala sekolah dan rekan sejawat berdiskusi tentang mewujudkan kreativitas dan kemandirian belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Yang kedua, mencari referensi dan praktik baik tentang cara mewujudkan kreativitas dan kemandirian belajar murid melalui pemanfaatan teknologi. Yang ketiga, mencari tahu kreatif murid berdasarkan asesmen diagnostik. Nah, itu untuk buat pertanyaan utama. Yang A, ambil pelajaran, itu di situ contohnya. 1, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas. Itu tadi yang sudah saya jelaskan, ambil pelajaran itu adalah aset yang ada di dalam sekolah kita Bapak Ibu. Contohnya seperti Pak Riki, di sini kan teknologinya istilahnya canggih, Ibu Nazila, Bu Lina, Bu Ning, banyak lagi guru-guru yang lain yang teknologinya di sini sudah canggih. Nah, yang kedua, teknologi pembelajaran apa saja yang sering digunakan oleh Bapak, istilahnya guru yang telah
yang paham dengan teknologi itu. Nah, terus yang ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar murid. Di situ tindakan dan penyelidikannya adalah mencari referensi mengenai berbagai praktik baik dalam pembelajaran yang berbasis teknologi. Yang kedua, mencari referensi media teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan kemandirian murid dalam belajar. Gali mimpi. Nah, di situ ada pertanyaan, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan kemandirian belajar murid? Nah, pertanyaan yang kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru lainnya? Dan yang ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Di situ ada 3 tindakan. Yang pertama, membuat lembar observasi. Yang kedua, melakukan kolaborasi melalui tim komunikasi belajar untuk memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Dan yang ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompetensi tentang hal tersebut. Yang C, jabarkan rencana. Di situ ada 3 pertanyaan. Apa langkah-langkah yang mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Yang kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Yang ketiga, bagaimana upaya menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas? Tindak lanjutnya di situ ada 3. Yang pertama, membuat perangkat pembelajaran, media, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Yang kedua, mencari dan memodifikasi media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakter murid dan mata pelajaran. Dan yang ketiga, memberikan reward kepada murid yang memiliki kreativitas dan kemandirian belajar yang tinggi. Nah, di situ atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa yang bisa mengarahkan dan memantau saya dalam menerapkan dan mengembangkan pembelajaran yang berbasis teknologi untuk meningkatkan kreativitas murid? Tindakannya ada 2. Yang pertama, membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi dengan kebutuhan murid. Yang kedua, mengajak rekan guru, kepala sekolah untuk mengobservasi kelas saya setiap jadwal tersebut. Nah, jadi Bapak Ibu, itu adalah proses dari Bagja yang sudah saya buat. Jadi kira-kira ada yang perlu ditanyakan oleh Bapak Ibu? Kalau tidak ada, saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu penguatan dari Ibu PP, Ibu Sri Sukarti. Kepada Ibu Sri Sukarti saya persilahkan. Terima kasih Bu Lili. Terima kasih kepada Kepala Sekolah dan Dewan Guru SD Negeri 5 Mesuji Timur. Hari ini telah dihasilkan satu rumusan kalimat visi secara bersama-sama
di mana Bapak dan Ibu semuanya andil dalam memberikan suara atau voice. Kemudian dari suara-suara yang berbeda-beda lagi tadi, mimpi Bapak Ibu yang berbeda-beda, akhirnya dipilihkan atau choice-nya, pilihan berupa kata-kata atau karakter yang dijadikan visi. Kemudian dari choice tersebut akhirnya Bapak Ibu mempunyai rasa tanggung jawab sebagai ownership. Maka dari voice, choice, dan ownership ini Bapak Ibu bersama-sama bertanggung jawab mewujudkan rumusan kalimat visi sekolah. Sudah dicontohkan oleh CGP dengan baik, membuat prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi. Beliau mengambil 2 dimensi, yaitu kreativitas dan kemandirian. Bapak Ibu bisa meng-ATM, misalnya memodifikasi pertanyaan bagjanya, misalnya demikian. Mewujudkan kreativitas dan kemandirian belajar murid melalui pendidikan agama Islam. Nah, di situ kan ada dimensi lain tuh di sana. Kreatifnya bagaimana agama Islam? Nanti ke arah dimensi yang berakhlakul karimah tadi yang Pak Pardi, tetapi di sana ada katanya bukan berakhlakul karimah tetapi berakhlak mulia. Misalnya dengan pembiasaan sholat duha. Nah, artinya di sini bagja yang sudah disampaikan oleh CGP bisa di ATM. Berikut pertanyaan-pertanyaan lanjutan, akhirnya ada eksekusi di akhir. Jadi siapa yang memantau, kemudian kapan itu akan dilakukan. Di situ Bu Lili kurangnya cuma 1. Diatur eksekusi kapan dilakukan rencana itu. Gitu. Jadi Bapak Ibu sekali lagi untuk bagja ini Bapak Ibu silahkan di komunitas belajarnya yang bernama Gesit. Saya sudah ikuti Pak di BMM, dan ini salah satu nilai dan peran guru penggerak sudah diaplikasikan dalam pembelajaran daringnya melalui aplikasi nyata, yaitu sebagai ketua Kombel Gesit dan wakil ketuanya Bu Nining ya tadi ya. Bu Nining yang mana? Ya, terima kasih. Nanti penggeraknya bisa ditambahkan lagi Bu Lili di situ. Syaratnya juga harus dipenuhi, yaitu sertifikat kaitannya dengan kurikulum. Itu saja mungkin penguatan dari saya. Sekali lagi, rumusan visi ini bukan tanggung jawab kepala sekolah atau CGP, karena kita sudah memberikan suara, pilihan, dan rasa kepemilikan untuk bertanggung jawab. Mari bersama-sama mewujudkan mimpi yang sudah Bapak Ibu rumuskan dalam kalimat visi. Terakhir saya mohon maaf nih sudah melewati waktu yang seharusnya. Saya rasa tidak masalah ya Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Kepala Sekolah, apakah mau menanggapi? Terima kasih waktunya. Sejenak, hanya sedikit saja yang saya tambahkan. Pertama-tama, marilah kita berterima kasih telah diberikan arahan serta bimbingan pembekalan sekaligus oleh Ibu Sri Sukarti. Oleh karenanya saya harapkan Bapak Ibu Dewan Guru, benar kata beliau, CGP ini bukan ketergantungan dari kepala sekolah, tapi milik kita bersama dan pekerjaan kita bersama. Oleh karenanya saya sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini. Mudah-mudahan Bu Sri Sukarti, doa kita bersama hal ini dapat terwujud sesuai dengan rumusan-rumusan dari visi kita yang sudah kita tuangkan bersama, karena ini adalah kesepakatan bersama. Oleh karenanya kita pegang, kita transferkan dengan kerja nyata kita di sekolah kita agar terwujud apa yang kita cita-citakan. Mudah-mudahan hal ini dapat terwujud dan dapat dilaksanakan. Kita sehat semua, bisa melaksanakan tugas sebagaimana biasanya. Itu saja. Dan
Saya berharap setelahnya nanti Ibu Lili, bila mana ada rekan-rekan yang mungkin bertanya, mungkin pengen kolaborasi dan sebagainya, silahkan Bu Lili memberikan sedikit masukan dan sekaligus bimbingan, arahan supaya mereka bisa juga melaksanakan CGP. Lebih-lebih kalau ada angkatan lagi ya Bu ya. Ada angkatan 12. Nah, silakan Bapak Ibu ya. Angkatan 12 Ulina masih potensi nih, Uning masih potensi. Iya. Siapa tahu masih ada dibuka untuk bersuci. Iya, itu. Ya, itu. Nah, oleh karenanya saya berharap ada muncul lagi dan sebagainya, ya. Iya. Ketika hal ini mungkin ya pemerintah nggak tahu, dari LPMP mungkin merumuskan untuk guru CGP ini mendapatkan insentif, saya nggak tahu seperti apa ya. Kalau seandainya hal itu terwujud, ya saya kan sering ikuti browsing searching seperti itu. Kalau seandainya terwujud seperti itu, ya jomeri kan gitu, ya. Ya, sesuai ya, itu. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Tetap kita semangat, tetap kita belajar, optimalkan, optimis kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, diskusi kita hari ini sudah selesai dan kita bersama-sama menutup acara di siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian acara dari pendampingan individu kedua calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dinyatakan selesai. Terima kasih.